seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Salam sejahtera saudara-saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudaraku sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita disapa oleh firman Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan begini, saudaraku, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini saudara-saudaraku adalah perkataan Tuhan kepada bangsa Israel, di mana mereka masih berada di dalam pembuangan Babel. Sudah kita tahu saudara-saudaraku, pembuangan di Babel itu sangat penuh penderitaan, penuh pergumulan. Ada kesesakan di dalamnya. Mereka tidak bebas. Itulah bangsa Allah, bangsa Israel di tanah pembuangan Babel itu, saudaraku. Sekalipun demikian, mereka terbuang, tapi Allah tetap menyertai, memberkati mereka. Allah tetap mau menunjukkan kasih setianya kepada mereka. Kemahakuasaan Tuhan, kemahagunan Tuhan tetap dinyatakan kepada bangsanya. Bukan mereka ditinggalkan di pembuangan Babel. Dalam keadaan mereka menderita, tetapi Tuhan toh juga memberikan mereka firman kehidupan, semangat, dan motivasi bahwa Allah sendiri tidak pernah meninggalkan mereka, saudaraku. Malah dikatakan kepada bangsa Allah yang ada di pembuangan Babel bahwa Tuhan punya rancangan kepada mereka. Bukan rancangan kecelakaan, tapi adalah rancangan damai sejahtera, saudaraku, untuk memberikan kepada mereka hari depan yang penuh harapan. Dari keterpurukan, Allah membawa mereka, memindahkan mereka dari itu kepada satu kehidupan yang baru. Dari pengalaman yang pahit, Tuhan memindahkan mereka kepada satu kehidupan yang penuh sukacita. Dari miskinnya sebuah pengharapan, mereka dipindahkan kepada sebuah pengharapan yang penuh kekayaan di dalam Tuhan. Tidak ada rancangan yang mencelakakan bagi mereka sekalipun mereka di dalam pembuangan. Justru itu menjadi sebuah latihan iman supaya mereka semakin lebih dewasa, lebih mengenal Allah. Konteks pembuangan itu, konteks penderitaan itu dijadikan oleh Tuhan sebagai tempat untuk menguji dan melatih iman mereka supaya semakin penuh berkualitas di dalam Tuhan, supaya mereka betul-betul sadar akan dosa-dosa mereka yang mereka lakukan, karena mereka jatuh ke pembuangan karena itu adalah mereka sudah jauh dari Tuhan. Mereka dihukum ke sana, dan hukuman ini, saudara-saudaraku, Tuhan tidak meninggalkan. Justru di pembuangan itu sebagai satu saat untuk lebih memberikan kualitas iman supaya lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat. Yang pasti Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik kepada kehidupan umatnya. Justru dengan keadaan itu, saudaraku, Tuhan meneguhkan mereka, menguatkan mereka. Saya bertindak untuk memberikan masa depan. Damai sejahtera akan ada di dalam kehidupan umatnya ini. Dengan demikian, hidup mereka tidak akan menjadi hidup yang pesimis, tapi menjadi hidup yang optimis di dalam Tuhan. Hidup mereka bukan hidup yang tanpa harapan, tapi supaya mereka kaya di dalam pengharapan akan kasih Kristus, saudaraku. Ini jugalah firman kehidupan yang disampaikan kepada kita, kepada setiap orang. Tuhan mempunyai rancangan. Kepada saya Tuhan ada rancangan. Saudara juga ada rancangan. Rancangan itu, jangan khawatir, adalah rancangan damai sejahtera. Kalau dikatakan rancangan damai sejahtera, saudara-saudaraku, di dalamnya ada sukacita. Di dalamnya ada sebuah pengharapan yang hidup.
Di dalamnya ada sebuah kemeriahan untuk satu kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Karena apa dikatakan masa depan yang penuh harapan. Masa depan kita tidak ada yang lain, hidup di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, segala sesuatunya akan bisa kita lewati dan kita menangkan di dalam kehidupan ini demi satu era yang baru, demi satu zaman yang baru, demi satu kehidupan yang baru bagi kita. Oleh karena itu, jalanilah kehidupan dalam rancangan Tuhan. Jangan pesimis, jangan menyerah, tetapi kuatlah dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kepadamu kami serahkan hidup kami, karena aku hidup dan kami semua hidup adalah masa depan yang akan Tuhan berikan. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman kehidupan yang meneguhkan kami, yang memberikan kami sukacita untuk menjalani kehidupan ini, supaya kami jangan hanya melihat hanya hari ini, tetapi pada masa yang akan datang, di mana Tuhan berkarya, bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kami. Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Dan itulah yang kami rindukan di tengah-tengah keadaan kami, di tengah-tengah saat kami mengalami banyak hal pergumulan, di tengah-tengah kami menghadapi pandemi COVID ini. Biarlah hati kami di dalam damai sejahtera, karena kami percaya Tuhan akan memenangkan kami melewati semuanya ini. Biarlah kasih setia Tuhan dan rancangan Tuhan itu yang ada terpatri dalam pikiran dan hati kami. Dengan demikian, hidup kami akan selalu berserah kepadamu Tuhan, memberikan kami sebuah daya juang, memenangkan setiap perkara di dalam kehidupan. Sertailah pekerjaan kami, sertailah hari kami. Biarlah semuanya kami menangkan di dalam Tuhan. Apapun pekerjaan kami, dimanapun kami harus berjuang, Tuhan adalah kemenangan kami. Di dalamnya sukacita lestari akan kami alami. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku melakukan aktivitas kita dengan penuh semangat. Tuhan memberkati, Tuhan mendatangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita.